Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acira Disyalusi dengan NPM 2417051069. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan soal serta penjelasan jawaban dari soal yang saya buat dengan materi reduksi DFA. Nah, untuk soal kedua ini saya mendapatkannya dari PPT yang ada di silabus ini, Introduction to Automata. Nah, saya dapat di chapter 4 yang minimization of DFAs. Lalu kita lihat untuk soal yang saya buat ini, manakah pernyataan yang benar tentang reduksi atau minimisasi DFA? Ini sudah sesuai dengan ketentuan. Saya buat 4 pilihan gandanya yang udah saya acak juga urutannya. Nah, untuk pilihan yang pertama yaitu ada DFA yang sudah diminimalkan bisa memiliki state tak terjangkau. Yang B, hasil minimisasi selalu punya jumlah state lebih banyak dari DFA awal. Lalu yang ketiga ada reduksi DFA bisa menghasilkan DFA dengan bahasa berbeda dari DFA awal. Lalu yang keempat, reduksi DFA mempertahankan bahasa yang sama dengan DFA asal. Nah, oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan pilihan jawabannya. Di sini sudah tertera bahwa kunci jawabannya itu yang D, yaitu reduksi DFA mempertahankan bahasa yang sama dengan DFA asal. Kenapa pilihan yang D ini benar? Karena inti dari minimisasi DFA itu adalah menyederhanakan struktur atau mengurangi jumlah state tanpa mengubah bahasa yang dikenali. Nah, ada 2 operasi pokok dalam minimalisasi DFA. Yang pertama itu ada menghapus state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Nah, maksudnya tidak mengubah bahasa karena state yang tidak pernah bisa dikunjungi oleh proses pembacaan input dari state awal tidak pernah berkontribusi pada keputusan terima atau tolak untuk string apapun. Lalu yang kedua ada menggabungkan state yang ekuivalen ke dalam satu state per blok ekuivalensi. Nah, 2 state P dan Q ini disebut ekuivalen jika untuk setiap string input W hasil akhirnya selalu sama. Maksudnya keduanya sama-sama menuju status diterima atau sama-sama ditolak. Lalu kenapa pilihan yang A ini salah? Karena langkah pertama untuk meminimisasi adalah menghapus semua state yang tidak terjangkau. Lalu yang kedua, setelah minimisasi masih ada state yang tidak terjangkau, yang artinya masih ada state yang bisa dihapus tanpa mengubah bahasa. Artinya automata belum minimal karena masih bisa dikurangi lagi. Lalu untuk pilihan yang B, hasil minimisasi belum selalu punya jumlah state lebih banyak dari DFA awal. Nah, ini salah karena minimisasi ini tidak pernah menambah state. Jadi algoritmanya ini justru menggabungkan state ekuivalen dan menghapus state yang tidak dapat dicapai. Lalu yang kedua, ada 2 kemungkinan dari hasil yang benar. Yang pertama, jumlah state ini berkurang jika DFA awal memang tidak minimal, atau jumlah state tetap jika DFA awal sudah minimal. Lalu yang ketiga yaitu ada tidak adanya skenario minimalisasi yang membuat state bertambah dibanding DFA awal. Itu jawaban kenapa pilihan yang kedua ini, hasil minimalisasi ini salah. Lalu penjelasan untuk pilihan ketiga yaitu reduksi DFA bisa menghasilkan DFA dengan bahasa berbeda dari DFA awal. Kenapa ini salah? Karena seperti yang sudah saya jelaskan pada jawabannya benar tadi, minimisasi secara definisi itu menjaga ekivalensi dari bahasa. Lalu yang kedua, menghapus unreachable state yang tidak mempengaruhi bahasa karena tidak pernah digunakan. Lalu yang ketiga, menggabungkan state hanya dilakukan untuk state yang indistinguishable terhadap semua string. Nah, penggabungan semacam ini itu nggak bisa mengubah himpunan string yang dapat diterima. Jadi reduksi ini tidak reduksi DFA menghasilkan DFA dengan bahasa berbeda DFA awal ini nggak boleh menghasilkan bahasa yang berbeda. Kalau misalkan berbeda berarti prosesnya salah. Jadi itulah penjelasan jawaban dari soal yang telah saya buat. Nanti saya akan lampirkan link
penjelasan jawabannya pada kunci jawaban ini. Di sini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.